Hai ho, selamat datang di Activity. Hari ini hari Sabtu, weekend. Hari ini kita mau ke rumah Abah, aka mertua aku. Karena biasa weekend kan Al suka di sana. Dan sekalian juga nanti agak sorean aku mau ke Sosiola. Karena Sosiola Store itu sekarang ada di Bandung. Di Pasir Kaliki, beneran Pasir Kaliki, di Pascal. Nanti aku mau coba ke sana karena ada beberapa hal yang mau aku beli. Termasuk salah satunya adalah salah satu toner yang viral di TikTok. Semoga ada di sana. Jadi aku nggak perlu jauh-jauh ke Shopee gitu kan, nunggu lama untuk lihat produknya. Mau lihat keseruan kita? Let's go. Siap-siap pergi. Siap-siap kendaraan. Kita mau ngedrop dulu ke Mamah karena kan baru selesai PSBB, jadi kita masih belum berani bawa anak keluar apalagi ke mall. Tapi kita memberanikan diri untuk nyari si toner itu dan sekalian lihat social store tuh kayak gimana. Hai, jadi ini udah sampai rumah. Actually ini udah next day ya. Kemarin sebenarnya nggak sempat record banyak di sosialnya karena pertama itu weekend dan itu lumayan penuh. Dan aku juga nggak lama-lama dan nggak mau lama-lama di sana. Jadi pas aku tahu barangnya nggak ada, aku langsung cari barang alternatif lain dan langsung bayar, langsung balik. Jadi yang belum tahu Sosiola itu apa, jadi Sosiola tuh kayak marketplace, beauty marketplace yang isinya tuh emang jual banyak banget skincare, mau lokal ataupun internasional gitu kan. Nah sekarang tuh ada offline store-nya. Pertama tuh ada di Jakarta, tapi sekarang udah ada di Bandung. Jadi aku kesana tuh mau beli Hatomogi skin conditioner yang lagi hits di TikTok. Siapa tuh ada di offline store-nya, karena sekalian juga pengen lihat kayak gimana ya offline store-nya. Pertama kali masuk kita biasa cek suhu, terus dibatasi cuman boleh beberapa menit, kalau nggak salah 30 menit untuk berada di dalam. Lalu aku langsung nanya, di sana ada banyak beauty konsultannya, jadi kalau kalian bingung mau cari apa atau barang apa yang kalian cari tapi nggak ada, kayak cari barang alternatifnya, kalian bisa tanya ke beauty konsultannya karena ada banyak banget. Terus aku tanyain, Mbak ada skin conditionernya dari Hatomogi nggak? Kata si mbaknya nggak ada, belum masuk store. Akhirnya ya udah Terus aku tanya, Mbak, selain Hatomogi kira-kira skin toner yang bagus tuh yang kayak gimana sih? Terus mbaknya ngasih pilihan, nah ini gitu. Akhirnya aku dapet ini dia. Jadi aku jadinya beli toner dari Secret K yang warna pink, yang rose floral softening toner. Katanya sih mbak sih ini buat brightener dan buat segalanya. Dia ada 4 warna ya yang aku ingat, ada warna kuning, hijau, biru, pink. Masing-masing beda kegunaan gitu. Kalau yang biru buat mencerahkan, yang kuning buat dry, ya kalian bisa lihat sendirilah, searching sendiri kegunaan dari 4 toner dari Secret K ini yang beda warna itu. Terus udah gitu nyari-nyari yang lain, siapa tahu aja ada yang nyangkut. Ternyata nih ya, ternyata barang yang masuk di Sosiola itu lumayan barang-barang yang menurut aku high end ya. Jadi nggak ada barang yang murah seperti Wardah atau Emina, nggak ada. Mungkin kalau kalian mau nyari yang kayak gitu di Guardian atau di Watson bakal banyak. Jadi yang data adanya tuh kayak CosRX banyak, terus Secret K, terus store-nya Taylor waktu itu aku lihat, terus Sukin, pokoknya brand-brand yang harganya tuh di atas 100 gitu kan. Aku beli ini cuma 90.000, udah dapet diskon dari 120.000. Aku nggak tahu ada diskon sebenarnya. Yaudah mbak ini aja, pas bayar cuma 90.000. Oh ya udah gitu. Toner segede gini gitu, 248 ml.
248 ml cuma dapat segini, harganya 90.000. Jadi pastikan kalau kalian mau belanja di Sosiola offline store-nya, kalian udah tahu mau beli apa. Soalnya harganya juga menurut aku pribadi itu tinggi ya. 100.000 cuma dapat satu item, dan kalian juga harus tahu kegunaannya apa, karena apalagi di saat pandemi kayak gini kan nggak bisa lama-lama di store. Terus isinya tuh raksit meshnya tuh banyak banget, cuman karena saking banyaknya aku malah udahlah ngapain lihat, males gitu. Udah gitu ngeliat-ngeliat lagi yang lain, nggak terlalu banyak barang yang masuk sih ya, baru brand-brand yang besar yang masuk. Jadi aku memutuskan untuk udahlah beli ini doang. Udah gitu ke kasir langsung bayar, ternyata pas bayar itu mereka cashless, jadi mereka tidak menerima uang tunai. Kan bingung ya, nggak punya debit, nggak punya kredit, nggak punya manual virtual money. Akhirnya terus mbak gimana dong, karena emang belum tahu juga sih ya. Jadi terus mbak ini gimana dong, menurut aku tuh 100.000. Paling tukerin dulu lah, dikira warung kali ya, gue harus nukerin dulu keluar gitu, mana mall kan, di dalam mall nukerin kemana gitu. Udah gitu ya mbak kok gitu sih, terus mbaknya sambil nyari-nyari kembalian, mbak ini ada. Udah itu, oh ya udah. Jadi pastikan sebelum ke Sosiola kalian harus punya minimal. Kalian harus punya virtual money atau debit atau kredit untuk melakukan pembayaran, karena mereka tidak menerima tunai. Ribet juga nggak sih kayak gitu? Kalau orang-orang yang nggak tahu terus tiba-tiba lagi mampir ke Pascal terus ke Sosiola yuk mbak, nggak ada kembalian, maaf harus pakai manual, harus pakai virtual money. Kan gimana ya, mana mereka juga tidak memberitahukan di web atau di IG-nya mereka kalau pembayaran harus menggunakan virtual money gitu. Udah bayar, tawarin mbak mau pakai paper bag nggak? Oh boleh, maka dapatlah paper bag ini. Nah jadi ke Sosiola aku dapat ini sama ini sih di struknya sih 0 ya. Mereka pengennya cashless tapi mereka tidak paperless gitu. Terus nanti kalian ditanya punya Soko akun nggak? Kan lumayan ya kalau misalkan kita belanja terus kita dapat poin dari Sosiolanya. Sebenarnya kan aku udah buat lumayan lama, jadi udah ada. Nah kalau kalian yang belum punya Soko akun atau Sosial akun, nanti ditawarin sama beauty konsultannya mau bikin di situ nggak gitu. Jadi nanti pas kalian beli barang dari Sosiola, kalian langsung dapat poin pas belanjanya. Nah paling segitu sih experience aku belanja di offline store-nya Sosiola. Sebenarnya aku pengen belanja online di Sosiola, di webnya, atau bahkan di aplikasinya, tapi pertama si aplikasinya itu jelek banget, bingung. Pokoknya entah itu crash, selalu keluar atau not responding, dan pokoknya bikin aku jengkel, dan akhirnya udahlah uninstall lagi. Nggak betul gitu, kayak udahlah ngapain lewat aplikasi. Nah akhirnya aku nyoba lewat web. Udah masuk keranjang nih, tapi tiap kali Sosiola update post di Instagram, selalunya isi komenannya itu orang-orang yang pada ngeluh pesanannya nggak sampai, refundnya yang lama, terus tuh barangnya entah di mana gitu. Pokoknya ada banyak banget. Kalian langsung aja ke Instagramnya Sosiola, karena di situ tuh banyak banget komenan customer mereka yang pada ngeluh gitu dengan pelayanan mereka. Bahkan ada orang yang bilang gini, udahlah Sosiola daripada update promo-promo kayak gini, mending urusin dulu tuh customer yang belum kalian urusin gitu. Aku sampai ini gimana ya, trusted nggak ya gitu. Aku yang tadinya mau belanja tuh kayak maju mundur. Soalnya kan beda dari yang lain ya, kayak Shopee kan kita bisa track ya, terus trusted ya, barang pasti dikirim, tinggal kita selektif aja cari toko. Nah si Sosiola ini kan jadi bingung gitu, ini barang udah sampai mana gitu, kok nggak sampai, ada pembatalan tapi lama refundnya, ada bahkan yang sampai seminggu 2 minggu belum balik terus refundnya. Itu yang membuat aku udahlah nggak usah ke online store-nya, udah kita langsung nyobain, mana baru buka kan di Pascal. Tapi ternyata di offline store-nya pun kayak masih kurang gitu, barang-barangnya tuh masih brand-brand yang tinggi. Jadi kalau kalian yang misalkan biasa belinya yang di bawah 100.000 dapat banyak, bakal soak atau bakal kaget karena harganya di situ lumayan agak mahal. Jadi ya itu dia, aku bakal belanja di Sosiola lagi atau enggak,
Tergantung sih ya, sosial tuh banyak banget diskon-diskonnya dan menggiurkan. Kalau kalian beruntung itu pasti ya pesanan kalian dapat dengan harga yang lumayan miring juga. Tapi kalau lagi apes ya gitu, barangnya nggak sampai, duitnya di refundnya lama. Tapi semoga nanti kalau misalkan aku jadi belanja, semoga aja nggak bermasalah. Kalau ke offline store-nya sih kayaknya aku udah cukup sekali aja, karena gimana ya, kurang experience-nya. Tapi kalau kalian penasaran, boleh langsung ke Paskal aja, lihat di official store-nya di Bandung, offline-nya gitu ya. Dan segitu dulu cerita aku, pengalaman aku belanja di Sosiola offline store-nya, karena kalau online store kan you know lah, aku masih maju mundur buat belanja. Aku harap ini berguna buat kalian yang belum sama sekali belanja di Sosiola, mau online ataupun offline, agar lebih hati-hati dan selektif lagi kalau mau belanja. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.